ada perbedaan sedikit ya antara syarat inqad dengan syarat sah dalam kitab ini. Kalau syarat inqad ini tidak terpenuhi, satu saja dari 4 syarat inqad yang disebutkan, maka nanti akad nikahnya batil. Tidak sah sama sekali. Nah, adapun berkaitan dengan syarat sah, kalau terpenuhi, ya ada 3 di sana, maka itu sah akad nikahnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, nanti menjadi fasad. Ada perbedaan fasad dengan batil, ya menurut yang di Tabani Hizib. Bahwa kalau batil itu dia nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa direnovasi, udah harus diakatkan ulang. Tapi kalau batil, jika sebab kebatilannya, maaf, kalau fasad, kalau sebab kefasadannya itu dihilangkan, maka dia menjadi sah. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Nah, pertama disebut dalam kaitannya dengan syarat inqad, al-awwal ittihadu majlisil ijabi wal qabuli bi ayyakuna al-majlisul ladzi sadara fihi al-ijabu huwa bi ainihil majlis alladzi sadara fihi al-qabul. Jadi akad nikah itu dilakukan di satu majelis akad. Ya, ittihadu majlis ijab wa qabul, yakni majelis ijab wa qabul. Baik itu ijab dan qabul itu dilakukan di satu tempat, ya, atau di tempat yang lain dengan perwakilan. Sebagaimana Nabi dulu pernah menikahi salah seorang istri beliau yang saat itu istri beliau itu hijrah ke Habasyah. Ya, beliau lalu menikahi perempuan itu, ya, Ummul Mukminin itu dengan beliau berwakil saya. Jadi kalau dalam satu kitab saya baca, beliau itu mewakilkannya kepada Raja Habasyah. Sementara dari pihak perempuannya itu diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, di kitab ini disebut, ya, baik wakalahnya itu kedua-duanya atau salah satunya dalam akad wakalahnya. Seperti yang banyak terjadi di Banua kita ini kan, dari pihak pengijab itu banyak wakalah. Jadi wali itu mewakilkan kepada naib. Nah, itu wakalah sebenarnya. Nah, tapi sangat jarang kita dapati mempelai laki-lakinya mewakilkan. Tapi biasanya langsung. Jadi gitu ya. Baik, kemudian disebut satu majelis akad itu, jadi bisa jadi dia itu ketemu, bisa jadi hadir di satu tempat, di makanin wahid. Tapi ternyata ada tindakan, ada tasarruf yang itu bisa mengalihkan dari ijab qabul, itu juga tidak disebut sebagai ittihadu majelis ijab wa qabul. Jadi si wali sudah mengijab. Si mempelai laki-laki itu justru ngobrol, ngomong, khutbah, malah ceramah dulu, tausiah dulu. Ya, ada hal-hal yang menjadi penghalang antara ijab. Baru kemudian dia mengqabul. Meskipun itu di satu tempat, itu tidak disebut sebagai ittihad majlisil ijab wa qabul. Jadi ya harus, ya seyogyanya segera, itu tidak dijeda oleh sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, min syurutil inqad ayyasma'a kullun minal aqidain kalamal akhar. Hendaklah dua pihak yang berakad itu mendengar dari kalam yang lain. Jadi bukan samar-samar. Wa ay yafhamaha, kemudian dia fahima yafhamu. Yafhamaha, kemudian dia memahaminya. Bi ay ya'lama annahu yuridu aqdal zawaji bihadzal ibarah. Ya, ini dia mengetahui bahwasanya satu pihak dan pihak lain itu memang menginginkan pernikahan itu, akad nikah itu dengan ungkapan-ungkapan itu. Jadi mendengar dan paham. Kalau hanya mendengar tapi tidak paham, itu tidak sah. Ya, batal pernikahannya. Jadi satu ngomong bahasa Prancis misalkan, yang mengijab, yang mengqabul nggak paham itu maksudnya apa. Nah, itu menjadi tidak sah akad nikah. Kemudian yang ketiga, ada mukhalafatil qabuli lil ijabi sawa'un akanat mukhalafah fi kulli ijab au ba'dihha. Kemudian tidak ada mukhalafah, tidak ada perbedaan antara ijab dengan qabul, baik itu keseluruhannya atau sebagiannya. Jadi contoh begini ya, contoh seorang ayah, seorang wali itu punya 4 anak perempuan, lalu menikahkan anaknya keempat-empatnya itu belum menikah.
Kemudian si wali mengatakan, saya nikahkan, anak pertama sebut namanya Fatimah, anak kedua namanya Aisyah. Saya nikahkan kepada engkau putriku yang bernama Fatimah. Itu anak pertama. Dengan mas kawin ini khususnya. Kata si mempelai laki-lakinya, ya, yang mengkabul, saya terima nikahnya Aisyah binti Fulan. Padahal yang disebut dalam ijab itu adalah Fatimah. Rupanya Aisyah itu lebih menarik bagi si pengantin laki-laki itu ketimbang Fatimah. Akhirnya dia mau unting si Aisyah, misalnya ya. Nah ini tidak sah, karena ada mukhalafah bainal ijab wa qabul. Baik, itu nanti sama kalau jual beli. Misalkan saya jual buku ini seharga 100.000, lalu kata si pengkabul saya beli dengan harga 80.000. Nah itu mukhalafah. Yang sebutannya 100 kok 80. Nah kalau misalkan saya jual 100.000, saya beli 110.000, nah itu nggak apa-apa. Itu pasti ridho ya. Karena yang bayar 110 ridho, yang menerima uang si penjual juga pasti ridho karena lebih. Itu tidak apa-apa. Yang keempat, ayyakuna syara'u qad abaha tazawwuja ahadi aqidain bil akhar bi angkanat al mar'ah muslimah au kitabiyah wa kana rajul musliman laisa khair. Nah, kemudian yang keempat, syarat iniqat itu yang berakad itu memang dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Misalkan kalau laki-laki itu menikahi muslimah atau perempuan kitabiyah, ya, Yahud wa Nasara. Kalau laki-laki wa kana rajul musliman laisa khair. Adapun untuk perempuan itu dengan laki-laki muslim saja, bukan yang lain. Kalau ternyata yang nikahi laki-laki musyrik, batal itu akan nikahnya. Otomatis batal. Kalau yang dinikahi perempuan musyrikah, batal. Nah, ini muncul itu ya di layar itu, please move this windows away from the share application. Itu apa maksudnya? Itu saya Ini aplikasi mungkin yang punya Ustadz Taufik mungkin, Ustadz. Oh enggak, emang selalu muncul itu kalau Anda share. Nah, kemudian ada yang disebut dengan syarat sah. Jika dilanggar ini fasad. Ya, jadi yang pertama disebut di sana adalah antakunal mar'atu muhillan li aqdiz zawaj. Jadi perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang halal untuk melakukan akad nikah. Kalau ini dilanggar fasad. Nah, kalau yang jelas sohir disebut dalam kitab itu, di kitab ini itu kaitannya dengan menikahi perempuan yang ini antajma'u bainal ukhtain, ya, menghimpun dua saudari. Nah, di kitab ini disebut Syekh Taqiyuddin, kalau itu dilakukan maka hukumnya fasad. Kitab wad'ainya itu fasad. Memang dalam hal ini Syekh Taqiyuddin seingat saya itu sependapat dengan mazhab Ahmad bin Hanbal dan menyelisih pendapat jumhur. Kalau jumhur mengatakan batalnya akad ya menghimpun dua saudari. Berarti yang batal itu yang pernikahan kedua. Jadi misalkan si A itu menikahi Fatimah. Fatimah itu punya saudari namanya Aisyah. Nah, mereka himpun dalam satu waktu bersamaan. Nah, itu kalau menurut jumhur pernikahan dengan Aisyah itu batil. Sementara menurut mazhab Ahmad bin Hanbal dan itu juga yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin itu fasad. Kalau fasad konsekuensinya apa? Akan menjadi sah jika salah satunya diceraikan. Ya, apakah Fatimah atau Aisyah? Nah, kalau batil itu yang keduanya yang batil, akad yang kedua. Nah, itu di situ memang ada khilaf. Baik, kemudian yang kedua, annan nikaha la yasihu illa biwaliyin. Jadi akad nikah itu disertai dengan wali. Nah, jadi kenapa? Karena perempuan itu tidak berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Maksudnya tidak sah akad nikah jika disertai dengan wali. Kemudian yang ketiga, huduru syahidaini muslimaini balighaini aqilaini sami'aini li kalamil aqidaini fahimaini annal gharda minal kalamil ladzi hasala bihi ijab wal qabul wa huwa aqduz zawaj. Hadirnya dua orang saksi dengan sejumlah syarat. Dia dua orang muslim, dia harus balik, nggak boleh anak-anak, berakal, bukan orang gila.
Atau sekarang katanya nggak boleh ngomong gila ya, ngomongnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Sami ain, ya bukan tuli, likalamil akidain, fahimain, mendengar tapi nggak paham karena beda bahasa. Ya, untuk tujuan supaya terwujud itu ijab dan qabul dalam pernikahan. Nah, ini hukum-hukum terkait dengan azawaj. Nah, kemudian berkaitan dengan azawaj, tentu berkaitan dengan perempuan yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Karena nanti berkaitan dengan mana yang kaitannya ini nanti dengan tadi ya syarat sah pernikahan. Jadi ini sebenarnya penjelasan lanjut